Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita bersyukur karena semua itulah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tenangkan hati kita sebentar. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini di akhir tahun ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu menjaga kami, memelihara hidup kami, Bapa yang selalu memegang tangan kami dan tidak pernah biarkan kami melangkah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa. Kau telah menyertai kami dari awal tahun ini sampai hari ini Tuhan Yesus, kami semua kuat, kami sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami umat-Mu Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami, ketulusan hati kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang luar biasa, sebab Engkaulah jalan kebenaran dalam hidup kami. Engkaulah firman yang hidup, yang memerdekakan kami, yang menyelamatkan kami. Karena itu kami siap bersorak-sorai bagi Engkau, kami siap memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak disanjung dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari berikan salam buat saudara kita samping kiri kanan. Selamat hari Natal buat kita semua yang telah merayakan. Biarlah damai Natal selalu bersama kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin.
hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk umat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam susana penyembahan. Kita tenangkan hati kita dan kita akan dilawat dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan setiap firman-Mu Tuhan. Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mau Tuhan saja katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Percaya Tuhan. Lewati pasti yang terbaik.
kita untuk menemui sang raja. Apakah kau yakin? Kalau kata malaikat yang datang di mimpi kita sih gitu. Tunggu sebentar, biar aku cek dulu. Hai Google, tolong tunjukkan jalan menuju sang raja. Di zaman ini tuh belum ada Google Maps. Oh iya. Sudahlah. Kalian tahu Raja Herodes? Sebentar lagi kita akan sampai di istananya. Wow, istananya gede banget. Iya, gede banget. Lantainya dari emas lagi. Iya, bisa ngaca. Ini pasti yang punya raja. Terkaya di dunia. Iya, by the way, itu siapa sih yang berpakaian indah itu? Mungkin Raja Herodes bukan sih? Salam Raja Herodes, terima kasih sudah mau menemui kami. Kami datang dari jauh, dari negeri Persia untuk menemui sang raja. Hah? Apa katamu? Sang raja? Saya ini sang raja. Mohon maaf Raja Herodes, tapi kami mencari seorang raja yang baru lahir. Iya Raja, di manakah dia? Berita ini baru ku dengar dari kalian semua. Lalu, di manakah dia dilahirkan? Di Bethlehem, sebab ada tertulis, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, baiklah kalau begitu. Sekarang kalian pergilah, selidiklah dengan seksama. Setelah itu, segeralah kabarkan kepadaku secepatnya, karena aku hendak datang untuk menyembah sang raja yang baru lahir itu. Praise Him, all you little children. God is love.
Abis dari mana? Ini Mi, Papi habis mencari kayu, mau bikin ranjang buat bayi Yesus. Kan kasihan bayi Yesus jauh-jauh datang ke dunia, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Bagaimana kita membesarkan dia ya, Pi? Apa kita mampu? Entahlah Mi, tetapi yang terpenting adalah kini hatimu bahagia karena kamu dapat bertemu langsung dengannya. Iya kan? Hatiku sih bahagia, Pi. Tapi apa yang membuat kita layak untuk mengasuhnya? Dan apakah orang-orang akan percaya bahwa bayi ini adalah juru selamat dunia? Bagaimana jika ada orang yang ingin mencelakakannya ya, Pi? Salam bagimu Ibu, kami adalah gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga para kawanan domba. Namun tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan dan berbicara pada kami, katanya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Kini kami benar-benar melihatnya. Iya, sungguh sukacita yang besar telah disediakan Allah untuk dunia. Sungguh ajaib. Ibu berbahagialah karena sesungguhnya ibu mendapatkan kasih karunia Allah. Mi, jangan takut ya. Percaya aja apa yang dikatakan malaikat kepada gembala tadi. Iya, Pi, aku tahu. Juga sebelum ia lahir, malaikat pernah bilang dan menghiburku agar aku jangan menjadi takut dan cemas karena aku beroleh kasih karunia Allah. Tapi siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
datang jauh dari timur melihat bintang sang raja, dan kami mengikutinya sampai ke sini. Ibu, anak itu Yesus namanya. Mohon maaf, apa maksud kedatangan tuan-tuan? Kami hendak mencari raja yang baru dilahirkan. Benarkah dia? Iya, benar. Dialah raja yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Ibu, berbahagialah. Dialah raja yang punya segala isi dunia yang akan diberikan kepadamu. percayalah, Tuhan memperhatikan kerendahan hati hambanya, dan mulai dari sekarang segala keturunanmu akan menyebut engkau berbahagia. Iya, aku percaya. Jangan khawatir, Tuhan sendirilah yang akan menjaga anaknya. Bukan dengan kekuatanmu, tetapi kasih karunia Tuhan akan menyatakan kebaikan kecil melalui orang di sekitarmu. Iya, seperti tuan-tuan yang dikirim Tuhan kepada kami. Ibu, kami membawakan persembahan untuk bayi Yesus, karena dialah yang telah tertulis akan dilahirkan dan akan menyelamatkan umat manusia. Hai orang-orang Majus, pulanglah, tetapi gunakanlah jalan yang lain. Tak perlu kau mengabarkan kabar sukacita ini kepada Herodes, sebab ia akan membunuh bayi itu jika mengetahui keberadaannya. Karena bayi itulah raja segala raja. Lakukanlah kebaikan kecil ini, namun menyelamatkan raja segala raja. Bangun, 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 teman-teman. Kita tidak usah kembali ke tempat asal kita melalui jalan yang telah kita lalui kemarin. Nah, iya betul. Malaikat itu telah memperingatkan melalui mimpi.
Baiklah, mari kita lakukan. Setidaknya itulah yang dapat kita lakukan bagi Raja segala raja. Tuan, kemana kalian akan pergi? Kenapa terburu-buru sekali? Kami harus mencari jalan lain untuk pulang, karena kami tidak boleh memberitahu tentang kelahiran Yesus kepada Herodes dan pasukannya. Kami harus menjaga sang raja. Salam untukmu, Ibu. Ibu, berhati-hatilah, besarkanlah hatimu untuk membesarkan sang raja, karena kebaikan-kebaikan kecil akan disediakan bagimu oleh semua orang. Ah, baik. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan tuan-tuan. Saya akan selalu kuat. Tapi mereka menghindari Herodes. Apakah Maria, lekas Maria, kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Maria, bawa juga Yesus. Maria, cepat Maria. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini dan saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu datang kepadamu dalam ucapan syukur, dalam suatu ibadah karena ini adalah hari Sabat, dan bertepatan dengan itu kami merayakan hari kelahiran-Mu, suatu bukti bahwa Engkau Allah yang setia, yang menggenapi janji untuk suatu pembebasan umat, janji untuk penebusan dosa. Dan ucapan syukur ini Tuhan, karena kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Memberkati seluruh tim panitia Natal, demikian juga yang berjerih lelah sehingga terselenggaranya ibadah ini, baik tim IT, memberkati singer, song leader, para pemain musik, segenap pelayan-Mu, demikian juga seluruh umat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini ataupun juga mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami hari ini dalam suatu berkat khusus. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, nyatakan kuasa-Mu dan sertai dengan mujizat bahwa hari ini adalah hari yang khusus, hari keberkatan, di mana Engkau memberkati, memberikan kami juga kedamaian, memberikan kami kesehatan, membuka jalan, dan memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersama-sama hari ini dalam suatu ibadah, karena memang ini adalah hari Sabat, hari ibadah kita. Namun lebih daripada itu, ini adalah hari yang khusus, karena pada hari ini kita juga merayakan hari Natal yang kalender tulis merah tanggal 25. Walaupun untuk merayakan Natal itu pun tidak harus tepat tanggal itu, tapi hari ini kita bertepatan dengan ibadah kita, yaitu pada hari Natal, hari tanggal 25 ini ya. Jadi tidak lupa tentunya saya mengucapkan selamat hari Natal, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita, yang membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap sukacita, karena Yesus lahir untuk kita. Bahkan Dia sudah buktikan, Dia berkorban, Dia mati untuk kita. Oke, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca beberapa ayat tentunya yang berkenaan dengan Natal kita ya. Kalau tentang cerita-cerita tentunya kita sudah hafal, tapi kita percaya kita bersama-sama hari ini apa yang Tuhan mau berbicara dalam hati kita, biar kiranya bersama-sama kita renungkan. Oke, kita buka Keluaran.
Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kita lanjutkan kembali, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, pada hari Natal ini kita tadi baca 2 ayat. Ayat yang pertama melukiskan suatu figur seorang pembebas, yaitu Allah kita sendiri, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Dia menunjukkan suatu figur yang gagah perkasa. Dikatakan, aku akan membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Ya, itu kalau kita mau artikan dalam aplikasi kehidupan kita, ya seolah-olah dari perbudakan hidup di dunia ini, kira-kira begitu ya kalau secara umum ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi hari ini kita mau berbicara, itu figur yang sangat didambakan oleh setiap orang, khususnya bangsa Israel yang saat itu tertindas. Bahkan dia bilang, aku akan dengan tangan yang teracung, dengan kekuatan yang kuat, dengan hukuman-hukuman yang berat kepada Mesir. Mesir dalam tanda kutip ya, kepada kesusahan dunia, kepada masalah-masalah di dunia, itu adalah lambangnya Mesir dalam tanda kutip begitu ya. Nah, itulah figur Allah pembebas. Lalu Yesaya menubuatkan, ya dikatakan bahwa hari ini telah lahir seorang gitu yang namanya disebut ajaib, Raja damai, Raja salam begitu. Nah, itu kayaknya sedikit bertentangan bukan? Kalau tadi figurnya adalah seorang yang perkasa, gagah, hantem terus begitu, tetapi ini dikatakan Raja salam, Raja damai, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Yesaya ini menubuatkan itu udah kira-kira 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Jadi sudah dinubuatkan akan lahir gitu. Nanti akan ada perkataan, hari ini telah lahir bagimu. Itulah nubuatnya Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Seorang yang akan lahir, dan yang sampai sekarang kita memperingati hari ulang tahunnya Yesus gitu ya. Yaitu kita sebut hari Natal. Hari Natal. Oke, kita akan lanjutkan baca dalam Matius. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah kelahiran tentang Yesus. Jadi kita sudah tahu kisahnya, Yusuf dan Maria baru bertunangan, dan ini adalah keluarga baik-baik, dia belum campur sebagai suami istri. Tetapi suatu berita yang paling mengejutkan baik untuk Maria maupun Yusuf sendiri adalah ternyata Maria itu hamil begitu ya. Dan Yusuf dikatakan oleh Injil, oleh firman Tuhan, dia seorang yang baik, dia nggak mau bikin malu, bikin heboh gitu ya, cerita sana cerita sini. Waduh, itu
pacarku itu bengal barangkali dan sebagainya, dia nggak mau bikin malu. Maksudnya udahlah selesaikan secara baik-baik gitu ya. Tetapi malam itu Yusuf diberi mimpi, malaikat Tuhan datang kasih tahu gitu, jangan kau ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan justru itu dari Roh Kudus. Dan Yusuf dan Maria adalah keluarga orang beriman, dia percaya, dia tahu tentang janji Allah. Walaupun mungkin awalnya agak kaget gitu ya, loh kenapa harus aku gitu ya, artinya suatu anugerah besar banget gitu yang diberikan kepada Yusuf dan Maria. Dan inilah yang disampaikan oleh malaikat, bahwa dia yang akan lahir namanya Yesus. Dia yang akan lahir namanya Yesus, dan Yesus ini yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi itu pesannya, dan diberitahukan namanya Yesus, dan Yesus inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukurlah kita kalau kita menjadi umat Tuhan, percaya kepada Yesus. Artinya kita termasuk yang diselamatkan, yang ditebus dosanya oleh Yesus ini, yang malaikat saat itu berkata kepada Yusuf, namanya adalah Yesus, dan dia yang akan menebus umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita hidup dalam kesehari-harian kita, dan Yesuslah yang membuka jalan. Itu sebabnya hari Natal kita peringati sebagai suatu janji bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau dia katakan aku akan menebus, aku akan tebus engkau, dan Yesaya menubuatkan telah lahir, dan saat itulah mereka berkata hari ini telah lahir, artinya nubuatan itu tergenapi. Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan memang harus berjalan terus ya, setiap hari, setiap saat. Dan hari ini kalau kita masih bisa merayakan hari Natal ya, berarti 1 tahun lagi Tuhan memelihara hidup kita. Bukan tidak mungkin ada banyak saudara-saudara kita yang harus mendahului kita karena Tuhan panggil, tetapi kita yang masih ada pada hari ini, mengucap syukurlah kita. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan, artinya Tuhan masih mempercayakan kita untuk melakukan banyak hal, dan sebagai tandanya hari ini kita masih bisa merayakan perayaan Natal. Itulah wujudnya bahwa Yesus Raja Salam, dia adalah Raja Damai. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan lanjutkan makna Natal yang ditulis oleh Titus. Kita baca ya dalam Injil Titus. Titus pasal 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Titus menulis bahwa ia, artinya Yesus yang lahir itu bukan lahir tanpa tujuan ya, bukan cuma menyelamatkan. Menyelamatkan itu adalah awal, tetapi lebih daripada itu, Titus menulis bahwa ia bertujuan untuk mendidik. Dia juga bertujuan agar kita meninggalkan hal-hal yang fasik, yang tidak baik, untuk menjadikan kita jadi bijaksana. Ya, bijaksana beda dengan pinter. Ya, bijaksana itu jauh lebih mulia sampai ke dasar, ke batin. Dan dia juga menjadikan kita menjadi selalu bertindak adil. Kita tahu yang mana yang benar, yang salah. Dan dia mendidik kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa mengerti siapa kita dan siapa Tuhan dan siapa saudara kita. Itu juga salah satu. Dan lebih daripada itu, supaya kita punya pengharapan
pengharapan tentang kehidupan yang kekal, pengharapan tentang kemuliaan, pengharapan tentang Allah yang maha besar, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah begitu besar, begitu bersuka citanya kita pada hari Natal ini? Ya memang baik kalau memang harus atau ada baju yang baru, itu juga baik, artinya mau melukiskan sukacita, bukan? Tetapi tidak harus dengan hal-hal yang jasmani. Natal itu lebih harus ada di dalam hati kita. Ya, apa artinya kita mengikuti Natal setiap tahun kalau ternyata tidak mengandung sesuatu perubahan dalam hidup kita? Sebab dikatakan Dia lahir bukan cuma untuk menyelamatkan, tapi Dia ingin mendidik kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau berbicara tentang mendidik, ya kita tahu toh, mendidik itu kadang-kadang tidak harus dengan kata-kata lembut, kadang-kadang sekali-sekali bolehlah dikasih cemeti, tapi itu bukan berarti dibenci, tapi justru semakin disayang oleh Tuhan. Bapak Ibu, itulah tujuannya mendidik, supaya dengan Natal itu kita dididik menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih pandai, kita lebih mengerti. Dan juga dikatakan Natal itu membuat kita meninggalkan kefasikan. Ya, dulu mungkin kita tidak mengerti apa yang kita buat itu jahat, apa yang kita buat itu tidak baik. Tetapi kita sekarang mengerti, justru Natal itu membuat kita mengerti dan kita tinggalkan yang tidak baik. Kita menuju kepada yang baik. Karena Dia adalah Raja Damai, Dia adalah Raja Salam. Juga membuat kita menjadi bijaksana. Saya tadi udah singgung ya, apa artinya bijaksana? Itu artinya sangat luas ya. Pinter, pandai itu memang harus, tetapi belum tentu bijaksana. Kalau dia bijaksana, pasti dia pinter dan pandai. Artinya bijaksana itu lebih luas dan masuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Jadilah bijaksana seperti Yesus, seperti Allah kita. Dan bukan itu saja, ya dikatakan kita jadi bisa beribadah. Kita mengerti siapa Allah, siapa kita. Kita mengerti tentang hidup kita. Kita mengerti tentang saudara-saudara kita. Dan itulah ibadah. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah tidak lagi peduli tentang ibadah. Ya, dianggapnya biasa-biasa saja. Itu suatu kebiasaan. Tetapi sesungguhnya ibadah kalau secara umum itu adalah pertemuan antara Allah dengan umatnya. Itu ada tertulis, dan Allah sendiri ingin memberkati dalam suatu ibadah. Ibadah hukumnya itu wajib. Ya, firman Tuhan berkata, ya ibadah itu soal utama. Ya, soal utama artinya yang utama, yang lain harus ke samping. Itu begitu pentingnya ibadah ditulis oleh firman Tuhan. Kenapa? Sebab dikatakan ibadah itu soal utama. Sebab Tuhan Allah akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Roti dan air itu apakah kita artikan secara hurufiahkah atau kita artikan secara rohanikah? Dia akan berkati itu roti dan air kita. Dan bukan cuma itu, dalam ibadah dikatakan bahwa Aku akan menjauhkan sakit penyakit. Artinya bukan cuma cukup, bukan cuma berkat, bukan cuma sejahtera, tapi dilengkapi dengan umur panjang. Itu adanya dalam ibadah. Itu sebabnya Natal juga mengartikan kita bukan cuma dididik, menjadi adil, menjadi bijaksana, menjauhkan kefasikan, tapi juga mengajarkan kita untuk beribadah adalah soal yang utama. Dan yang terakhir adalah sehingga kita mempunyai suatu pengharapan dalam penantian tentang janji Allah. Kalau Allah membuktikan dalam suatu nubuat 700 tahun itu pun digenapi, dan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, dan engkau percaya kepadaku, engkau akan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya Natal juga memberikan kita pengharapan
untuk kehidupan yang kekal. Dalam suatu penyataan Allah yang mulia dalam kehidupan keabadian di surga bersama dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kiranya Natal tahun ini merubah hidup kita. Apa yang kurang baik kita ubah jadi baik. Dibaca lagi ya, apa yang menjadi pesan Titus terhadap kita di hari Natal ini, itulah yang ingin dilakukan oleh Yesus terhadap kita secara pribadi. Berikan kesempatan agar Kristus mengubah hidupmu. Berikan kesempatan agar Kristus merestorasi, memperbaiki kehidupan pribadimu, ataupun kehidupan juga bersama keluargamu, kehidupan bersama Allahmu, hubunganmu. Bahkan Dia berkata, aku akan menjagai engkau selama engkau di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi secara pribadi saya ataupun juga GBI Jatinegara, Gereja Betel Indonesia Jatinegara mengucapkan selamat Hari Natal, damai dan sukacita terus bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini dalam suatu ibadah kami juga merayakan perayaan Natal, di mana Engkau sudah lahir, yaitu seorang anak yang akan menebus umatnya dari dosa, dan namanya adalah Yesus. Dan Engkau mendidik, Engkau melakukan banyak hal, dan juga sampai kami menunggu mempunyai pengharapan dalam penyataan suatu kemuliaan dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, dalam damai dan sukacita Natal. Biar kiranya Engkau bukan cuma memberkati jasmani kami dengan makanan, minuman, serta tempat tinggal yang cukup, tapi Engkau juga memberkati rohani kami. Demikian juga Engkau memberkati kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan kerabat, bersama dengan seluruh umat-Mu, saudara-saudara kami seiman, dalam berkat Natal, damai dan sukacita. Memberkati setiap kami yang hadir, memberkati setiap kami yang mengikuti dalam ibadah ini Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata dan Engkau mau tinggal dalam setiap hati kami, dan hati kami menerima berkat dan damai Natal. Hari ini Tuhan, kami mulai bersama dengan Engkau dalam masa-masa akhir tahun ataupun menjelang liburan, dimanapun umat-Mu, anak-anak-Mu berada. Mungkin ada yang mereka tetap tinggal di rumah, ataupun ada mereka yang masih beraktivitas dalam aktivitas mereka, ataupun juga ada yang bepergian ataupun berekreasi dimanapun mereka berada. Tuhan, biar kiranya Engkau menyertai, biar mereka bisa menikmati bagaimana ciptaan-Mu yang begitu indah. Berikan kesempatan untuk refreshing, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Dan itu adalah berkat Natal yang Kau berikan kepada kami, yang dalam kekurangan Kau cukupi Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Atau mungkin ada yang kurang sehat, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak menghendaki kami sakit, Engkau menghendaki kami sehat. Itu sebabnya kami bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit hari ini sembuh, jadilah sembuh, karena Kristus lahir untukmu dan Dia menyembuhkan penyakitmu. Dan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apakah itu baik menurut kami atau tidak baik menurut kami, ajarkan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang kekal, yang tidak pernah memberikan yang jahat kepada kami. Dan apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya itu adalah yang terbaik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami. Itu sebabnya kami bersuka cita dalam berkat dan damai Natal ini. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Natal dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin.
Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh